Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Pada pertemuan pada kajian online kita pagi ini kita akan ngaji tentang ikhlas. Ikhlas ini sangat penting ya. Ngaji ikhlas ini sangat penting karena apa? Karena ikhlas adalah syarat diterimanya amal soleh yang dilaksanakan sesuai dengan sunnah Rasulullah. Di syarat diterimanya amal ada dua. Yang pertama ikhlas, yang kedua sesuai dengan contoh dari Rasulullah. Kalau amal yang sudah kita lakukan sudah sesuai dengan contoh Rasulullah, maka dia harus ada ikhlas. Kedua-duanya harus ada. Ikhlas saja tanpa mengikuti contoh Rasulullah maka tidak diterima. Demikian pula mengikuti sunnah Rasulullah saja tanpa ada ikhlas maka tidak diterima. Nah, sekarang kita akan membahas apa itu sebenarnya ikhlas. Ikhlas artinya memurnikan tujuan bertakarub kepada Allah dari hal-hal yang mengotorinya. Jadi kita ulangi lagi, ikhlas artinya memurnikan tujuan bertakarub kepada Allah dari hal-hal yang mengotorinya. Bertakarub itu adalah mendekatkan diri kepada Allah. Dalam kehidupan sehari-hari, ya, kita beribadah kepada Allah itu tujuannya supaya kita dekat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhlas adalah memurnikan tujuan di dalam mendekatkan diri kepada Allah dari hal-hal yang mengotorinya. Jadi banyak nanti kita bahas banyak hal yang mengotori hati kita ketika kita itu ingin mendekatkan diri kepada Allah, ketika kita beribadah kepada Allah. Karena apa? Karena manusia memiliki hawa nafsu. Ya, manusia senang dipuji, manusia senang dilihat, senang ceritanya didengar, ya kan? Senang mendapat penghargaan dan sebagainya. Banyak hal-hal yang mengotori hati kita ketika kita itu ingin mendekatkan diri kepada Allah. Belum lagi setan akan selalu menggoda, ya. Setan tidak akan membiarkan kita ini ya ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya kita perlu belajar sebenarnya ikhlas itu apa dan bagaimana caranya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang ikhlas. Yang pertama tadi kita sebutkan ikhlas artinya memurnikan tujuan di dalam mendekatkan diri kepada Allah dari hal-hal yang mengotorinya. Arti lain dari ikhlas adalah menjadikan Allah sebagai satu-satunya tujuan dalam segala bentuk ketaatan. Jadi arti lainnya dari ikhlas adalah memurnikan tujuan, ya, memurnikan Allah sebagai satu-satunya tujuan dalam segala bentuk ketaatan. Jadi dalam beribadah kita jadikan Allah itu sebagai satu-satunya tujuan di dalam melaksanakan segala ketaatan. Di dunia ini ya kita beribadah kepada Allah berarti kita taat kepada Allah. Kita melaksanakan perintah Allah berarti kita taat kepada Allah. Kita menjauhi larangan Allah berarti juga kita taat, menjalankan ketaatan kepada Allah. Nah, ikhlas itu memurnikan tujuan dalam segala bentuk ketaatan. Ya, segala bentuk ketaatan kita murnikan tujuan kita hanya untuk Allah. Nah, itu ikhlas. Jadi jangan sampai ketika misalnya kita sholat ada tujuan yang lain selain untuk Allah. Ketika kita menutup aurat, ya, para ibu-ibu misalnya, ketika menutup aurat memakai jilbab jangan ada tujuan lain kecuali untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan ada tujuan supaya dilihat lebih cantik, ya. Jangan ada tujuan bisa biar dianggap lebih alim dan sebagainya. Tapi murnikan tujuan di dalam melaksanakan ketaatan itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu ikhlas harus dijaga. Nah, karena kadang-kadang hawa nafsu kita atau karena godaan setan, ya, keikhlasan ini bisa terkikis, bisa semakin melemah, bisa semakin tipis. Ya, oleh karena itu harus kita segarkan kembali ilmu tentang ikhlas ini ketika kita melaksanakan segala ketaatan. Kita harus sadar, ini harus saya lakukan murni karena Allah Subhanahu wa taala, jangan karena yang
yang lain. Kemudian juga ada yang menjelaskan di sini di dalam kitab Tazkiyatun Nafs yang kita kaji kali ini bahwa ikhlas artinya mengabaikan pandangan makhluk dengan cara berkonsentrasi kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi ikhlas artinya kita abaikan semua pandangan makhluk. Apa kata orang, ya, apa pandangan orang terhadap kita, kita abaikan, ya. Kita konsentrasi kepada Allah SWT. Konsentrasi kepada tujuan kita, ya. Tujuan kita beribadah, melaksanakan ketaatan itu karena Allahnya sudah karena Allah SWT. Tidak usah mendengarkan kanan kiri, ya, tidak usah mendengarkan cemoohan ataupun ejekan ataupun pujian dari orang lain. Nah, kita abaikan pandangan makhluk, kita abaikan apapun komentar orang lain, ya, kita konsentrasi kepada Allah SWT. Itu ikhlas. Dan tentu saja hal ini tidak mudah karena tadi manusia punya hawa nafsu, ya. Kemudian setan tidak membiarkan kita untuk ikhlas. Makanya harus selalu kita ini berusaha untuk ikhlas ketika kita beramal, tetapi dalam hati terbetik ada keinginan supaya dipuji orang lain, supaya mendapatkan sanjungan dan sebagainya. Nah, maka kita harus segera sadar. Kaitannya dengan ikhlas ini, Allah berfirman dalam surat Al-Bayyinah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ. Dan mereka tidak disuruh kecuali supaya beribadah kepada Allah dengan memurnikan din atau agama kepadanya, lagi bersikap lurus. Jadi di sini Allah menjelaskan bahwa yang diperintahkan kepada kita adalah kita memurnikan ibadah hanya kepada Allah SWT. Ya, beribadah hanya kepada Allah SWT, bukan kepada yang lainnya. Nah, terkait dengan ikhlas ini ada kisah menarik yang perlu kita perhatikan. Abu Umamah meriwayatkan, ya, seseorang menemui Rasulullah dan bertanya, bagaimana pendapatmu tentang seseorang yang berperang untuk mendapatkan upah dan pujian? Apakah ia mendapatkan pahala? Nah, ini pertanyaan menarik. Ada seseorang menemui Rasulullah bertanya, wahai Rasulullah, kalau saya ikut berperang, ikut berjihad fisabilillah, ya, tapi tujuannya ingin dapat upah, bayaran, kemudian juga ingin mendapatkan pujian, biar dipuji bahwa saya ini pemberani, kesatria, pahlawan. Apakah saya mendapatkan pahala? Maka kata Rasulullah, ya, Rasulullah menjawab, ia tidak mendapatkan apa-apa. Ya, saya ulangi lagi, jawaban Rasulullah ternyata sangat tegas. Ia tidak mendapatkan apa-apa. Jadi orang yang berperang ingin mendapatkan upah, ingin mendapatkan pujian, ya. Kemudian orangnya bertanya, apakah saya mendapatkan pahala? Rasulullah menjawab, ia tidak mendapatkan apa-apa. Orang tadi mengulangi pertanyaannya 3 kali dan Rasulullah pun tetap menjawab ia tidak mendapatkan apa-apa. Jadi untuk meyakinkan, ya, orang tadi belum yakin, dia bertanya lagi, apakah dapat pahala dari Rasulullah? Rasulullah menjawab, ia tidak mendapatkan apa-apa. Apakah mendapatkan pahala wahai Rasulullah? Nah, Rasulullah menjawab, ia tidak mendapatkan apa-apa. Ketiga kalinya masih bertanya, apakah mendapatkan pahala wahai Rasulullah? Rasulullah tetap menjawab, ia tidak mendapatkan apa-apa. Nah, kemudian Rasulullah bersabda, Innallaha azza wa jalla la yaqbalu minal amali illa ma kana lahu khalisan wabtagha bihi wajha. Ya. Sesungguhnya Allah tidak menerima suatu amal kecuali jika dikerjakan murni karenanya dan mengharap wajahnya. Hadis riwayat Abu Dawud dan An-Nasai. Jadi Rasulullah jawabannya sangat jelas sekali, sesungguhnya Allah tidak menerima suatu amal kecuali dikerjakan murni karena Allah dan mengharap wajahnya. Nah, kita perhatikan, ya, ternyata kalau kita taat, melakukan ketaatan, melakukan suatu ibadah dalam Islam, tetapi tujuannya bukan karena Allah, bukan karena mengharap wajahnya, ya, mengharap pahala bisa memandang wajah Allah Subhanahu wa taala,
maka amal tersebut tidak diterima. Ya, tidak diterima. Makanya ikhlas ini sesuatu yang sangat penting sekali. Sangat penting sekali dalam ibadah. Sangat penting sekali dalam melaksanakan ketaatan. Sangat penting sekali dalam kehidupan sehari-hari. Karena apa? Karena kalau niatnya nggak ikhlas ternyata tidak dapat pahala. Ya, ini serius. Nah, caranya bagaimana Pak Ustadz? Berarti kita nggak usah beramal, bukan begitu. Berarti kita harus belajar ikhlas. Ngaji ikhlas seperti pagi hari ini harus kita pelajari. Dan sebenarnya mudah ikhlas itu. Ya sudah, ketika kita beramal, dah saya niatkan lillahi ta'ala. Ya, kita nggak peduli orang lain. Ya. Masa bodoh, ya, itu caranya ya supaya kita ikhlas masa bodoh. Ya. Kita bersikap masa bodoh terhadap makhluk. Kita nggak ada urusan dengan makhluk. Nggak ada urusan dengan manusia. Dalam beramal urusan kita ya, antara kita, hati kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada urusan dengan kanan, kiri, depan, belakang. Ya kan? Mudah. Lah kenapa nggak mudah? Apa yang membuat kita nggak mudah? Nah, kan begitu. Ya. Caranya dengan belajar lagi tentang ikhlas. Kemudian setelah kita mempelajari tentang ikhlas, ya, kita tahu tentang dalilnya, tentang diperintahkan ikhlas. Kita tahu hadis ya yang menjelaskan bahwa Allah tidak menerima amalan kecuali yang ikhlas karena Allah SWT ya, amalan yang apa istilahnya dilakukan untuk mendapatkan upah atau untuk mendapatkan pujian itu tidak diterima oleh Allah SWT. Maka yang ketiga kita perlu memahami bahwa seorang hamba hanya akan selamat dari godaan setan dengan keikhlasan. Allah berfirman mengungkapkan pernyataan iblis dalam surat Shad ayat 83, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang selalu ikhlas. Jadi kalau kita tidak ikhlas, hati kita tidak ikhlas dalam beribadah, kita itu akan mudah digoda oleh setan. Ya. Ketika hati kita itu susah untuk ikhlas, ya kan? Nggak ada tujuan untuk mendapatkan kerinduan Allah, tidak ada tujuan mengamalkan sesuatu itu untuk Allah, kita akan mudah digoda oleh setan, diselewengkan niat kita ini oleh setan. Ketika kita ikhlas, maka setan tidak bisa menggoda kita. Ya, di dalam firman Allah tadi saya baca surat Shad ayat 83, illa ibadaka minhumul mukhlasin. Seorang hamba akan selamat dari godaan setan dengan keikhlasan. Kalau kita sudah ikhlas, setan sudah tidak bisa apa? Menggoda kita. Karena apa? Karena setan itu menggoda kita supaya tidak ikhlas itu dengan mengiming-iming dunia ya. Kamu jangan rajin ibadah saja, nanti kamu miskin hidupnya ya kan. Kamu nggak usah sholat jamaah tepat waktu, mendingan bekerja cari uang sebanyak-banyaknya, kan begitu kan. Udahlah kamu kerja terus aja ya, waktu sholat masih longgar, nggak usah sholat tepat waktu, ya kan. Kamu nggak usah sedekah, sudah banyak orang lain yang sedekah, ngapain sih kamu cari muka. Nanti setan seperti itu terus ya, akan menggoda terus seperti itu ya, memunculkan bisikan-bisikan ya. Setiap kita mau beramal soleh, setan akan membisiki seperti itu ya kan. Kamu punya hutang ngapain sih dibayar sekarang, wong belum ditagih ya kan. Besok-besok aja bayarnya. Banyak sekali ya. Kita mau sholat sunnah, nanti aja lah, nggak usah sholat sunnah. Kita mau tahajud, tidur aja, malam masih panjang. Nah, di godaan setan sangat dahsyat. Makanya kalau kita tidak ikhlas bahwa kita ini ingin beramal, ingin melaksanakan ketaatan itu hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, kita tidak ikhlas akan susah melaksanakan ibadah-ibadah tadi. Tetapi dengan ikhlas, maka setan tidak bisa menggoda kita. Ya, illa ibadaka minhumul mukhlasin. Ya. Selanjutnya kita akan bahas apabila suatu amal telah tercampuri oleh harapan-harapan duniawi yang disenangi oleh diri dan hati manusia, sedikit ataupun banyak, maka sungguh
kejernihan amal itu telah tercemari, hilang pulalah keikhlasan. Kita perhatikan ya, ketika suatu amal itu sudah tercampuri harapan-harapan duniawi yang disenangi oleh diri kita dan hati manusia, sedikit ataupun banyak, maka sungguh kejernihan amal itu telah tercemari dan hilang pula keikhlasan. Jadi sangat bahaya sekali ketika kita itu beramal kemudian tercampuri oleh harapan-harapan duniawi yang dicintai oleh diri kita maupun dicintai oleh manusia sehingga kita jadi cinta atau suka juga. Maka apa? Maka kejernihan amal itu sudah tercampuri, hilang pula keikhlasan. Maka inilah dikatakan oleh para ulama, ikhlas itu susah, ya. Karena apa? Karena kalau sudah tercampuri harapan-harapan duniawi, meskipun sedikit, nah, berarti kejernihan itu sudah nggak ada, sudah hilang keikhlasan. Maka ini yang disebut susahnya seperti itu menjaga keikhlasan. Nah, dan sebenarnya tidak susah. Karena apa tadi? Setan sudah menjawab, menyampaikan illa ibadah kalau mukhlasin, kalau memang tujuan kita lillahi ta'ala, kita abaikan, kita cukup bersikap masa bodoh, ya kan, terhadap pandangan manusia, ya, kita jaga itu dari sebelum beramal, ketika beramal, sesudah beramal, nah, insya Allah ya kita bisa menjaga keikhlasan. Dan ketika tercampuri harapan-harapan duniawi dalam beramal soleh, ya kan, nah, kita harus meluruskan lagi niat kita. Luruskan kembali niat kita. Karena harapan-harapan duniawi itu pasti ada. Kapan saja, di mana saja, karena kita hidup di dunia. Kita hidup bersama manusia yang lain. Ya kan? Seperti itu ya. Saya ulangi lagi ya. Apabila suatu amal sudah tercampuri harapan-harapan duniawi, ya kan, yang disenangi oleh diri kita dan hati manusia, sedikit ataupun banyak, maka sungguh kejernihan amal itu telah tercemari, hilang pulalah keikhlasan. Itu ya, bisa dicatat atau direkam ini ya. Jadi ketika suatu amal atau amal kita sudah tercampuri oleh harapan-harapan duniawi ya yang disenangi oleh diri kita dan hati manusia, ya kan, sedikit ataupun banyak, maka sungguh kejernihan amal itu telah tercemari, hilang pulalah keikhlasan. Padahal kita tahu ya kebanyakan manusia terlena dalam harapan-harapannya dan juga syahwatnya. Hampir tidak ada suatu amalan atau ibadah yang dilakukan oleh seseorang bisa benar-benar bersih dari harapan-harapan yang sebenarnya tidak berharga ini. Inilah penyakitnya manusia ya. Kenapa kita harus belajar ikhlas? Karena apa? Kebanyakan manusia itu terlena dalam harapan-harapannya dan juga syahwatnya. Hampir tidak ada suatu amalan atau ibadah yang dilakukan oleh seseorang bisa benar-benar bersih dari harapan-harapan yang sebenarnya tidak berharga ini. Itulah sebabnya ada pepatah yang mengatakan barang siapa yang sesaat dari umurnya telah dengan ikhlas hanya mengharap wajah Allah, pastilah ia akan selamat. Sehingga ada pepatah yang mengatakan kalau kita bisa ikhlas walaupun sesaat dalam hidup ini, nah kita akan selamat di akhirat. Ini pepatah ya, bukan hadis. Ya. Teman-teman sekalian, ya, ikhlas adalah membersihkan hati dari segala kotoran.
sedikit ataupun banyak. Sehingga tujuan dari takarrub atau mendekatkan diri kepada Allah benar-benar murni karena Allah Subhanahu wa taala, bukan yang lain. Seperti itu ya. Seperti itu. Ikhlas adalah membersihkan hati dari segala kotoran sedikit ataupun banyak ya, sehingga tujuan dari takarrub dari ibadah benar-benar murni karena Allah Subhanahu wa taala, bukan yang lain. Dan hal ini hanya akan datang dari seseorang yang mencintai Allah dan menggantungkan seluruh harapannya di akhirat. Jadi kalau kita itu masih cinta dunia, tidak peduli dengan akhirat, maka susah untuk ikhlas. Karena ikhlas terkait dengan tadi memurnikan tujuan hanya untuk Allah SWT, ya, mengabaikan pandangan makhluk, konsentrasi pada pandangan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau hati kita ini masih senang dunia, ya kan? Hati kita masih senang pujian, hati kita nggak peduli dengan kehidupan akhirat, maka akan susah untuk bisa ikhlas. Jadi nggak bisa tiba-tiba orang itu ikhlas tanpa ngaji, tiba-tiba dia ikhlas. Tanpa mempelajari ilmu agama, kemudian dia bilang saya ini ikhlas. Pertanyaannya dia ikhlas tahu nggak? Ya, ikhlas itu apa? Ya kan? Kalau belum tahu secara ilmu ikhlas itu apa, kok dia bilang ikhlas, ya bohong. Atau ada pejabat ataupun tokoh masyarakat, artis, tiba-tiba bilang ikhlas, harus kita pertanyakan. Tahu nggak dia maksud dari ikhlas itu? Kalau sudah tahu, ya, eh, sebagaimana penjelasan para ulama dalam buku Tazkiyatun Nafs ini, ikhlas itu sangat susah, ya. Selama dalam hati itu ada harapan-harapan duniawi yang kita sukai atau disukai oleh orang lain, itu kemurnian, kejernian amal itu sudah terkotori. Jadi memang tidak gampang kita mengatakan ikhlas, saya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, nggak usah disampaikan ya. Urusan ikhlas ini urusan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik, hadirin sekalian, agar tidak terlalu banyak yang kita sampaikan, kita cukupkan dulu. Mudah-mudahan Allah memberikan kelapangan, memberikan waktu yang luang ya untuk mempelajari ilmu, sehingga Allah memberikan pada kita ilmu yang bermanfaat bagi kita maupun bagi orang lain. Karena salah satu amal jariah adalah ilmu yang bermanfaat. Aku qouli hadza astaghfirullahi li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.